Halo semuanya, balik lagi nih sama gua. Jadi kali ini kita balik lagi ke tutorial Corel guys. Kita mau bikin apa hari ini? Jadi pada kesempatan kali ini gua bakal bikin kemasan produk untuk Shopbox gitu. Nah untuk video kali ini gua ambil dari brief asli ataupun contoh dari project dari klien guys. So ini adalah bukan hanya sekedar untuk tutorial, tapi emang ada yang pesen desain untuk produk mereka gitu. Oke, jadi untuk deskripsi singkatnya, kalau kalian misalkan ada orderan desain dari orang, biasanya kalian tuh dikasih brief guys. Brief itu kurang lebihnya berisi tentang keterangan isinya apa-apa aja yang bakal dimasukin dalam si konsep desain itu. Nah, di sini udah gua rangkum kurang lebihnya seperti ini karena orangnya memang minta simple aja. Untuk palet warna kita coba segini dulu karena ini baru ngajuin, jadi belum tentu langsung ACC. Nah, untuk objek utamanya atau gambar kita udah bikin manual. Jadi gua udah bikin manual di Photoshop. Jadi gua gabungin dari beberapa objek. Nah, objek ini isinya adalah komposisi dari si produk ini guys. Jadi ini adalah komposisi dari si Prima Diabetupas. Nah, kayaknya obat diabetes nih. Nah, ini untuk aset-aset desainnya kayak misalkan ini CV Super Prima, mungkin kalian ada yang tahu. Untuk premium quality dan segala macamnya. By the way, ini udah produk kedua, jadi udah ada bahan-bahannya gitu kayak misalkan aturan minum, peringatan dan sebagainya. Tinggal gua masukin lagi aja ke produk selanjutnya karena ini cuman beda di manfaat paling sama desainnya aja. Oke, langsung aja kita ke desainnya guys. Jadi karena orangnya minta simple, kita kasih simple aja gitu. Misalkan kita kadang tuh ngerasa guys, misalkan wah kayaknya simple banget tuh desain gitu kan, tapi kita nggak boleh ngutamain apa yang menurut kita bagus dulu guys, kecuali orangnya nyerahin misalkan gimana bagusnya aja. Nah, kalau udah bilang gimana bagusnya aja, baru kita gas tuh. Tapi kalau orangnya udah ngasih brief harus gini harus gitu, kalian jangan egois karena kalian tuh bukan seniman ya, mungkin gitu. Karena graphic designer itu intinya adalah perpaduan antara seni dan komersil guys. Jadi kalian nggak bisa seutuhnya ngandelin idealisme. Jadi kalian sesekali atau mungkin sering kali harus ngikutin apa kemauan klien gitu guys. Jadi nggak bisa gue sukanya gini nih, nggak asik nih, nggak rame, kurang bagus, terlalu jelek warnanya. Coba aja dulu gitu, karena yang menurut kalian bagus belum tentu cocok di mereka gitu. Nah, gue sambil bikinnya sambil ngomong gitu nih. Nah, ini kita random aja dulu, kita coba komposisi, nanti kita atur-atur lagi. Ya, karena orangnya minta simple, kita kasih lah simple gitu, nggak usah ribet-ribet guys. Orang minta simple, kalian kasih ribet, nanti nggak di ACC, protes ya kan. Udah bikin lama-lama nggak di ACC, salah siapa ya kan, nggak sesuai brief kan. Utamakan brief dulu guys, baru improvisasi. Itu pelajaran pentingnya, anjay. Oke, langsung aja kita sambil buat ya. Nah, ini mungkin kalian ada yang tahu guys, CV Super Prima ini produknya lumayan banyak sih. Jadi ini kayak herbal produk gitulah. Jadi banyak, ada kemarin ada produk gurah dan segala macamnya yang sebenarnya gua sendiri nggak tahu ya. Tapi ya karena kebutuhan gini, jadi gue harus riset. Ya minimal tau lah dari si kompetitornya apa aja. Oke, terus kita mungkin bikin dua ininya. Nah, untuk ukuran kayak gini guys, biasanya mereka udah request. Jadi misalkan mereka nentuin nih boxnya nanti ukuran segini kali segini ya. Nah, kita tinggal ikutin aja guys, nggak usah ngaco. Biasanya mereka udah ada standar sendiri atau mungkin dari produk lama mereka ikutin lagi gitu. Oke, kita coba lagi. Ini hanya untuk pemanis saja, jadi belum tentu kepake juga ntar. Kita coba-coba dulu ya, karena gue juga belum bikin ini. Baru dikasih sekalian sambil kerja gitu. Ada ya
buat konten lah dikit-dikit, kali aja ada yang butuh, atau mungkin buat referensi aja, karena gue juga kadang sering nonton di YouTube ya sebagai insight aja gitu, jadi nggak ditelan mentah-mentah ataupun dijudge mentah-mentah. Jadi misalkan wah ini kurang, ini lebih, ini ada masukan di sini, ada kurangnya di sini, ya itu ambil aja yang bagusnya, yang nggak bagusnya ya tinggalkan gitu, sesimpel itu kan. Oke, kita power clip dulu. Sudah, mungkin ini terlalu tinggi atau enggak. Nah, ini mungkin di sini harus ada request minta dikasih agak gede di sini buat si pom TR-nya. Nah, ini pom TR-nya tadi kelupaan belum ditulis nih. Nanti kita coba tulis lagi. Pom TR. Oke guys, kita teruskan. Mungkin ini kita pakai warna gelap. Nah, sebenarnya fungsinya palet ini biar kalian nggak terlalu mengawang-awang gitu guys, nyari si perpaduan warnanya. Nah, palet ini juga gua udah dikasih tahu, maksudnya warnanya harus kurang lebihnya seperti ini perpaduannya gitu, jadi nggak asal aja. Coba kita masukkan dulu si ini, si brand atau merek utamanya dulu. Ini mungkin video bakal panjang guys, karena ya emang ini real time gitu, nggak speed design, nggak time lapse gitu. Oke, kita coba mungkin fontnya kita ganti, kita trojan aja dulu, kita bold karena ini sebagai poin utamanya, jadi harus kita bold. Oke, kita kasih warna putih, kita outline biar agak gede sedikit. Oke, kurang lebih begini sih ya. Nah, nanti ini guys sepertinya terlalu gede ya, kita bisa atur lagi, kita ke bawahin aja, kita naikin yang ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kita coba ke atasin. Nah, kita reverse aja gini. Nah, ini masih nyoba-nyoba guys, nanti untuk hasil akhirnya kalian bisa lihat sendiri. Bisa seperti ini, tapi nanti ini sayang kebuang ya, coba dulu aja lah. Oke guys, jadi ini bagian untuk aset seperti ini simple lah ya, kalian bisa bikin sendiri. Ini juga gua tinggal tempel-tempel aja karena udah bekas kemarin, jadi ada di produk pertama mereka, jadi udah ada gue ya, jadi tidak perlu bikin lagi. Untuk keterangan segala macamnya kurang lebihnya seperti ini. Kita random aja dulu, asal terlihat dulu komposisinya segimana, baru nanti kalian bisa tambah-tambahkan atau bisa kalian lihat secara garis besar kurangnya di mana gitu guys. Jadi kalau ngedesain itu nge-layout gini, kalau khususnya gue pribadi gitu jarang bisa langsung ketemu wah ini udah oke, cocok gitu. Enggak sih, seringnya mah rubah-rubah dulu gitu. Ini ada yang nggak balance, yang nggak balance apa tuh bang? Nah ini nih. Jadi si komposisi ini sama ini lah ke bawah lagi. Oke, kita pindahin dulu ke atas, geser. Jadi harus seimbang guys, nggak mungkin atas bawah tuh sama gede. Ya mungkin aja sih sebenarnya, cuman kalau gue pribadi kurang suka ya. Nah, katanya bang tadi kalau misalkan ada brief jangan utamain kepentingan pribadi atau preferensi. Nah itu beda lagi. Jadi kita padukan brief dengan tes desain yang ada gitu guys. Jadi nggak ditelan mentah-mentah briefnya juga. Yang penting brief itu patokan. Nah intinya jadi utamain jangan keluar dari itu. Tapi kalau misalkan ada unsur estetika lainnya kalian tambahkan aja gitu. Jadi nggak saklek kalian harus wah briefnya ini, kecuali mereka udah nulis fontnya ini segala macamnya. Nah itu beda lagi tuh. Nah ini bahannya guys, jadi gua bikin sendiri. Oke, untuk pom TR nya kita coba lihat di sini.
mungkin ada sampel dari yang pertama. Nah ini kemarin guys ada bekasnya buat Instagram segala macam. Sorry foldernya berantakan, emang belum dirapihin. Biasa kalau habis ada kerjaan baru nggak gua itu. Nah ini untuk yang kemarin guys, simple juga konsepnya, memang orangnya suka minimalis gitu guys, jadi nggak terlalu ribet. Kita contoh aja ininya, font TR-nya. Nanti kalau ada revisi juga mereka bakal tulis ulang. Ini hanya untuk penempatan aja, 3 6 5 1 5 1. Oke, bye bye. Kita ambil ininya doang. Oh iya, ketarik. Nah nanti pada tahap akhir biasanya kita akan detailing lagi kalau emang diperlukan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah. Lakukan aja yang perlu-perlu guys, jadi nggak harus maksain harus ini harus itu gitu, itu nggak wajib. Nah kita bisa import elemen, copy properties, file. Wah ada tukang itu tuh, cuangki. Nah kita bisa giniin guys, jadi kita nggak perlu manual bikin lagi si gradasinya. Gimana nih, bingung nggak tuh? Kita ke atasin dulu, ini kayaknya kurang tinggi jadi nggak balance. Oke, ini kurang ke atas, ada semi motong gitu guys, agak keren kayaknya, tapi kayaknya lebih menarik kayak gini ya. Nah itulah kenapa tadi gua masih random atau doodling aja dulu. Sebenarnya kalau kalian konsepnya udah jelas sebenarnya nggak akan jauh-jauh juga sih gitu kan. Nah kurang lebihnya seperti ini. Mungkin ini kita taruh si CV, tapi ini biasanya bawaan sponsor, jadi nggak perlu gede-gede di halaman ini. Ini sebenarnya baru konsep awal ya guys, nanti bisa aja pas kita ajuin ke klien itu nanti ada tambahan, misalkan oh ya nanti di sini tambahin teks ini ya, tambahin ini lagi. Nah bagian-bagian gitu tuh yang emang rewel guys, tapi ya begitulah. Syukur-syukur revisinya nggak banyak gitu. Nah untuk depan kita sementara gini aja dulu. Oh ini yang dihapus buat aset selanjutnya. Kalau mungkin ini dirasa nanti warnanya ganjil atau nggak nyambung sama yang lain, kita bisa rubah nanti. Nah biasanya untuk desain itu ada 2 muka, depan belakang itu sama, jadi cuman ada 4 layout guys, yang mana sebenarnya sama-sama aja. Oke, ini untuk kita sebelahnya kita bakal bikin simple juga. Emang konsepnya simple ini. Pokoknya kalau udah dikasih brief simple, udah aja kasih simple, nggak usah banyak kali gaya di modif ini. Wah kurang ini nih, kurang ini nih, maka nih kurang ini kurang itu, nanti nggak di ACC juga kan. Nah oke, ini biasanya di sebelah gini guys, tapi tergantung request juga. Nah untuk ininya kita keluarin dulu, harus kita lebih gedein lagi, kita gedein aja, kegedean. Bisa-bisanya kurang, ini nyusahin juga nih. Oh ya guys, kita sambil nge-layout ini atur-atur. Nah buat kalian mungkin yang udah ngalamin ngedesain kayak gini-gini tuh, kalian tau lah susah dapat orangnya, jadi harus nemu orang yang pas dulu guys, yang emang cocok sama kalian, jadi pasti balik-balik lagi gitu. Nah kayak gue ini alhamdulillah orangnya udah kesekian produk dan kesekian kalinya balik lagi, mungkin karena murah juga. Iya. Jadi buat kalian yang butuh desain untuk segala apa aja, gue terima apa aja guys, segala bentuk desain gue sikat dah, apa aja siniin gitu, gue kerjain. Masalah cocok nggak cocok belakangan guys, yang penting iyain aja dulu dan kerjain. Pastinya dong, masa iyain nggak dikerjain. Nah gitu guys, prinsipnya itu iya aja dulu, jangan nolak rezeki di awal. Belum juga dibuat udah kebayang susahnya. Tapi bukan berarti mengada-ngada ya, mengada-ngada di sini artinya adalah
Kalian sekiranya kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu, jangan bisa karena lagi butuh gitu kan. Sering tuh orang tuh kayak gitu, maksain karena lagi BU, sebenarnya dia nggak kompeten di situ, dia maksain buat bisa. Ya pada akhirnya adalah nanti kalian bakal nyusahin diri sendiri gitu, karena kalian bakal kekejar deadline dan belum beres. Kalian mau gimana coba? Misalkan udah janji tuh ke klien, oke janji ya ini mungkin akan dipakai sekian hari lagi gitu, akan produksi. Nah kita kan sama saja menghambat usaha orang ya kan. Itu sangat tidak disarankan untuk seperti itu. Jangan menyusahkan orang lain gitu. Misalkan sekiranya kalian waktunya nggak sanggup, atau mungkin pengerjaannya kalian nggak sanggup, atau harganya nggak masuk, ya bilang gitu. Tapi biasanya kok kayak gini nggak ngasih harga di awal guys, tapi kita nentuin harga. Jadi tapi nggak semaunya juga. Kalau misalkan ini lagi butuh nih, kasih aja segini, wah suka-suka lu, dah mana bisa kayak gitu ya kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian udah ada patokan, misalkan untuk standar pengerjaan produk seperti ini atau desain seperti ini tuh berapa, ada. Jadi kalian nggak ngasal ngasih harga juga gitu kan. Misalkan produk kayak gini nanti biasanya paketan guys, nanti ada stiker atau label buat si botolnya guys. Jadi ini nanti ada botolnya biasanya, nggak mungkin dong cuman luarnya doang nggak ada isinya ya. Nanti pasti ada lagi nih. Jadi kalau ini deal, oke ACC, nanti pasti nanti lanjutnya lagi ke konten Instagram dan segala macamnya. Nah itulah guys kenapa kalian untuk yang pertama kayak gini tuh maksimalin aja dulu sampai bener-bener deal. Nah kalau udah deal baru kalian mainin harga, atau misalkan nawar harga gitu. Belum apa-apa udah ngasih harga mahal, ya siapa yang mau pesen ya kan? Belum juga tahu hasilnya, mending kerjain aja dulu. Kalau emang memuaskan dikasih harga berapa juga yang masuk akal ya tentunya, pasti mau aja orangnya kan. Misalkan udah kerjaan lah nggak seberapa keren gitu kan, ya gue juga nggak keren sih ininya, tapi minimal sesuai lah apa dengan ekspektasi mereka gitu. Jadi udahlah, kerjaan nggak seberapa oke, mintanya harga nggak masuk akal gitu kan. Coba kalian balik aja, kalian yang butuh. Nah kalian pesen tuh ke orang, terus kalian dibuatin tapi nggak sesuai ekspektasi kalian, terus kalian disuruh bayar sekian gitu, sekian dengan nominal sekian yang menurut kalian tuh nggak worth gitu buat si desain itu. Jadi kan pasti kalian bakal mengerutkan dahi, apaan ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Pasti itu gambaran gue kalau jadi klien dan memposisikan diri. Kalau misalkan mau ngasih build gitu guys kalau mau ngasih invoice pasti gue mikir apa desain gue worth dibayar segini ya. Kalau enggak gue pasti mikir-mikir dulu, sepertinya oke, sepertinya cukup, atau sepertinya layak, ya udah kalian kasih aja gitu. Kalau kalian ngerasa desain kalian worth layak lah ya, susah amat ngomong bahasa Inggris dah. Kalau desain kalian layak untuk dibayar segitu, ya kasih aja gitu. Tapi misalkan biasanya kayak gini tuh berjalan seiring dengan experience guys. Kalau experience kalian ya belum seberapa jauh, ya janganlah ngasih harga semaunya gitu kan. Nanti kalian nggak laku lagi, repot ya kan. Tapi suka ada yang bilang, gak apa-apa nggak laku daripada membanting harga. Kalian idealis kayak yang udah kaya raya aja. Sebenarnya inilah willingness dari seorang desainer tuh gitu guys, graphic designer gitu. Jadi kalian harus menyeimbangkan antara idealisme dan isi kantong. Iya, jadi kalian isi dulu kantongnya, baru kalian kasih tuh idealismenya. Jadi idealis tanpa kemapanan adalah mustahil. Nanti di debat anak pang nangis, enggak lah. Oke guys, sambil ngobrol-ngobrol gitu, kita udah beres satu. Cepet juga ya, cepet lah, cuman gini doang. Pasti nanti ada yang mikir, gitu doang, gue juga bisa.
Orang-orang yang kayak gini nih yang perlu ditenggelamkan anjay. Gitu doang gue juga bisa. Ya buatlah, lu bisa. Emang lu ada yang tahu lu bisa? Lu bisa, emang ada yang mau pesen ke lu? Nah, gue selalu memposisikan diri kayak gitu guys. Misalkan gue ngeliat konten orang lain atau desain orang lain, gue dulu sempat mikir kayak gitu, gitu doang masih dibayar segini, gitu doang masih dibayar segitu. Kalian tuh sebenarnya nggak tahu gitu kalau misalkan tahapan orang tersebut bisa dihargai segitu, atau misalkan karya orang tersebut sampai laku segitu, itu kalian tuh nggak tahu guys tahapannya sejauh apa yang mungkin pernah dia lakuin atau lewatin atau sebagainya, pengalaman dia ataupun portofolio dia yang bisa ngasih dia privilege buat ngasih harga segitu tuh kita nggak tahu kalau kita cuma ngejudge dari awal gitu guys. So kalian misalkan ngeliat ada yang ngejual desain atau ngasih harga desain yang menurut kalian nggak masuk akal atau mungkin mahal, gini doang gue juga bisa ngasih harga 5.000, iya kan, misalkan nggak mungkin sih, tapi itu hanya sebagai gambaran gitu. Misalkan kalian mikir gini doang gue juga bisa, udah 5.000 lah sikat gitu, ya sok aja lu segitu gitu kan. Dia yang udah pengalaman gitu. Dia di sini adalah contoh orang yang mungkin kita anggap desainnya nggak seberapa itu relatif ya, maksudnya kadang tuh orang berpikir nggak seberapa juga gitu kan. Nah itu kita kadang namanya juga orang ya sirik gitu kan, desain gitu doang gampang gue juga bisa ya kan. Terus mereka mikir ya elah bro, ini orang tuh kadang nggak ngelihat prosesnya guys. Jadi kita atau siapapun atau kalian, nah orang lain tuh kadang nggak tahu guys proses kalian buat sampai di titik tersebut tuh kayak gimana gitu, sampai kalian bisa dihargain segitu. Balik lagi seperti yang gue jelasin tadi gitu kan, gak gampang pasti gitu kan. Gak mungkin lah ada orang yang dibayar sampai segitunya gitu kalau nggak ada kualitas atau nggak ada experience ya buat apa ya kan, nggak mungkin juga. So ya kalian nggak mungkin lah itu ada orang yang berhasil tanpa proses, anjay, berhasil tanpa proses. Bisa aja. Nah ini untuk kode produksi biasanya kita kosongin aja, soalnya nanti diisi sama mereka, sama si pabriknya. Ini sebenarnya banyak banget yang kosong ya, jadi gue juga bingung mau diisi apa, karena dari merekanya itu ngasih teksnya baru segini. Ini kadang tuh bikin kita kesel juga guys. Jadi mereka nanti ngasih susulan itu mungkin kadang ada tambahan teks ya, terus kadang ada ini, wah ini nanti kurang kesini ya, ini tambahan ini ya, tambahkan itu, tambahan ini, tambahan itu, sampai oke, fix udah ACC. Nah sampai baca tulisan ACC itu guys yang prosesnya lama, jadi nggak sesimpel itu. Oke, kita save dulu, takut ngehang soalnya di Corel itu ya kalian tahu sendirilah, suka banget kayak gitu di kerjaan luar pada di WordPress. Ini kurang lebihnya isi dari laptop tua nan pesakitan ini guys, yang sudah berjuang bertahun-tahun bersama diriku. Semoga bisa kebeli laptop baru guys, amin. Oke, kita di second product, save. Oke, aman. Pasti kalian itu kalau yang suka ngedesain atau pakai Corel pasti paham banget rasanya. Udah mau finish dan tiba-tiba crash, not responding gitu. Crash itu bukan crash, itu cinta ya. Crash not responding guys. Jadi nanti bakal tiba-tiba ngehang, bin hilang. Itu menyedihkan. Kalian pasti kalau pernah ngalamin tahu banget lah rasanya gimana. Menyedihkan guys. Oke, ini gedein aja karena biasanya susah kata mereka tuh kalau ngisi si bagian ini. Oke, ini sebenarnya ngeganggu banget. Di sini nggak simetris gini, walaupun nggak ada kewajiban harus simetris, tapi ini terlalu kosong dan ini banyak banget spare yang kebuang. Sebenarnya teksnya bisa kita gedein ya, tapi ya nanti aja gitu. Kalau misalkan mereka
nanti komplain, wah ini teksnya kurang gede gitu, nah baru kita tuh, yang penting kita kasih aja standarnya dulu. Kalau standarnya segini udah kebaca, jadi it's okay alias aman. Dan sepertinya warna ini terlalu jauh sekali, jadi nggak nyambung. Kita balikin, salah, harusnya kita turunin di sini. Mungkin segini ya guys ya. Oke. Nah segini nggak terlalu jauh ya, karena ini terlalu mencolok dan jauh banget. Kalau kejauhan nggak nyambung kan jelek juga. Oke, prima diambe pasnya sudah beres. Kita coba. Ini biasanya satu aja cukup, jadi nggak harus dua. Nah biasanya satu lagi, karena nggak ada kebiasaan sih, ini orangnya aja kemarin. Kalau misalkan di halaman satunya minta dikasih tulisan yang ini, satunya lagi dikasih ke tulisan yang itu, jadi kita kasih aja sesuai yang sebelumnya. Karena balik lagi gue udah pernah bikin di produk sebelumnya, jadi udah ada kurang lebihnya kira-kiranya adalah itu. Oke, ini udah, kita geser dulu. Simple banget ya, ini bener-bener literally simple. Karena orang yang minta simple, kita kasih aja simple. Nanti kalau komplain, kayaknya terlalu simple deh, mamam tuh briefnya. Siapa tadi yang nyuruh simple ya kan? Nanti bisa digituin guys. Kalau misalkan udah disuruh simple, kalau terlalu ribet nanti kalian nggak bisa bilang gitu. Jadi nggak bisa bilang, mamam tuh simple gitu. Nggak dong, itu bercanda aja, nggak mungkin lah bilang gitu. Oke, sepertinya sudah. Tinggal bagian yang kotak mana itu tadi kotaknya, 8x8 buat aja lah. Di bagian 8 ini jangan lupa, ini fungsinya buat ini, misalkan ini nggak dimatiin, 8 kepeng. Nah so kalian harus matiin kalau misalkan mau bikin square, kotak. Oke, nah ini biasanya di sini ya. Oke, terus kita pakai ini aja. Nah, kita copy lagi. Ini masih berbagai macam kemungkinan. Nanti bisa aja. Sebenarnya bagusnya kalian kasih tuh ada 2-3 opsi guys. Jadi nggak nunggu lamaan. Tapi karena gue mungkin harus ngerjain yang lain gitu, jadi nggak bisa ngasih opsi ini alternatif 1, alternatif 2 gitu, nggak bisa guys, kecuali si klien mau bayar untuk si alternatif gitu. Biasanya kalau yang klien gede mau sih, jadi tiap opsi gitu mau bayar dia, ada pembayaran terpisah untuk alternatif. Jadi misalkan si desain nanti dihargain sekian, nah nanti si alternatif dihitung aja tuh, nanti biasanya ada kesepakatan kok. Misalkan orangnya biasanya dari kita sih, kita ngajuin aja. Misalkan orangnya di awal gini bilang, kita minta 3 alternatif ya. Nah kalian tuh di situ masuk set, bisa sih gitu, tapi biasanya saya atau kita atau kami, tergantung kalian mewakili sebagai badan usaha atau mungkin pribadi. Kalau pribadi ya biasanya saya untuk tiap alternatif ada featuresnya gitu, jadi kita ada biaya tersendiri gitu. Misalkan oh ya nggak apa-apa, nah kalau yang udah gitu tuh enak tuh, oh ya nggak apa-apa nanti dimasukin aja ke invoice. Anjay. Andai semuanya semudah itu. Tapi sayang tidak. Biasanya ada tuh yang gitu, yang orang tuh yang penting beres gitu, yang penting beres, nggak mikir harga, udahlah cincai harga mah gitu. Kalau yang udah orang-orang kayak gitu tuh pantas kita sebut raja guys, karena memang mereka tuh ya seimbang gitu sama julukan pembeli adalah raja. Kalau misalkan udahlah, mohon maaf nih uangnya nggak seberapa ya kan, terus gayanya itu segede setinggi langit gitu ya, gitulah kurang lebihnya. Udahlah itunya nggak seberapa ya kan, pas dikasih invoice kok
mahal banget. Bisa kurangin lagi nggak? Kurangin lagi. Tadi pas nyuruh revisi nggak ada tuh, gue minta kurangin lagi revisinya. Iya, dalam hati tuh biasanya gitu. Kesel nggak tuh? Kesel ya. Nah, kita kasih ini di sini juga guys, si jamu. Ini kayaknya terlalu apa ya, terlalu tipis. Gini kayaknya lebih enak dilihat, lebih seger. Kalian ada yang tahu nggak ini isinya apa aja? Mungkin kita perlu tebak-tebakan mungkin. Nggak penting banget, nggak penting banget. Coba kita turunin dulu. Kita coba lihat. Kalau gua taunya ini namanya mengkudu. Paci orang Papua dong, saudara-saudara Papua kita. Ngomongnya paci atau pace orang Malaysia. Gak tau lah kawan. Kawan bola kawan. Nah, terus kita kasih ini juga. Nggak perlu sih kayaknya. Udahlah, kita kasih ini aja satu. Ini sebenarnya syarat wajib ketika kalian bikin produk herbal. Kalian harus menerapkan logo bahwa itu tuh jamu gitu. Nanti dikira alkohol, haram. Tidak dong. Nah, untuk bawahnya biasanya kita bawah mah ya simple aja lah. Orang nggak kelihatan ini. Ada tuh yang bawah tuh biasanya dikasih komposisi. Sebenarnya nggak berfaedah banget ya kan. Ngapain ya kan ditaruh di bawah? Dari segi estetika aja udah salah itu, masa ditaruh di bawah kan? Mungkin dia mikirnya ini kan unsur pembentuk, jadi kita taruh di dasar. Dasar mamam tuh, dasar nggak kelihatan ya kan. Enggak guys, biasanya di bawah kita gini aja. Nah, ini kurang lebihnya nanti pola printnya seperti ini. Jadi ini melipat ke sini, ini ketemu ini. Nah, untuk pola printnya nanti beda lagi. Oke, jadi ini udah beres guys. Terus apakah kita kasih ke mereka mentah-mentah gini doang? Tentu tidak dong. Nah, kurang apa lagi bang? Kita bakal bikin mockupnya. Oke, mockupnya kita bikin di sini nggak. Kita di Photoshop. Kita buka. Gue udah nyiapin sih tadi mockupnya. Ya iyalah, harus prepare dong. Ya, nah ini gue mockupnya free download. So nanti kalian bisa download juga. Ini sebenarnya cuman buat apa ya? Ya seperti simulasi aja. Nanti kalau dicetak kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian presentasi di sini, maksudnya nyampein hasil akhir produknya ke klien, kalian harus ada gitu juga guys. Jadi lebih menarik dan lebih meyakinkan serta lebih profesional. Oke, sambil kita tunggu, kita ekspor satu-satu dulu JPEG. Kenapa harus di JPEG-in? Karena kita mau masukin ke Photoshop. Jadi kita ekspor aja dulu. Oke, ini save bawaannya ke sini terus aja. Ngerepotin. Belum ada lagi di shortcut. Kapsul. Coba bikin folder lagi. MC. Kalau kalian lihat ini buka-bukanya lama gitu, ya kalian maklumin aja lah. Ini itu laptop keluaran 2014 atau 13 gitu. So it's been 7 years lebih lah. Jadi untuk ukuran laptop ini sudah aki-aki guys, udah kakek-kakek. Jadi ya maklum kalau misalkan udah performanya juga udah menurun. Ini sebenarnya udah gue upgrade, udah gue tambahin RAM, gue servis, ya udah segala macam perawatan layaknya orang tua aja lah. Udah gue lakuin tuh semuanya tuh. Tapi ya kentang ya bakal jadi kentang, singkong bakal jadi singkong gitu. Nggak mungkin singkong diolah bakal jadi keju walaupun ada singkong keju. Iya, nggak nyambung lagi. Oke, ini sambil export ya biar nggak lama nunggu kalian. Kita samplein aja dua ini, sebelah sama sebelah sini. 3.
Kita coba, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan sama atasnya ini 4. Photoshopnya apakah sudah ready guys? Coba kita lihat. Kita save lagi. Nah udah, oke, beres. Kita pindah ke sini. Nah ini bekas yang tadi, ternyata ini bekas yang tadi. Nah ini dikira nanti mungkin gua bohong. Kalau kalian perlu tutorial gini, kalian komen aja. Tuh gue bikin satu-satu, one by one. Nah ini tuh, ayo kita tebak-tebakan gambar. Wah nggak penting sekali. Oke, kita ke sini aja dulu. Kita cari di mana si mockup tadi berada. Oh, kita ke folder YouTube. Kenapa ada folder YouTube, ada tutor sejam? Ini nama foldernya bener-bener random. So, jadi kalian gak usah fokus sama nama-nama di sini. Buat kalian yang foldernya biasa rapi, congrats, kalian luar biasa. Karena gua nggak bisa serapi itu. Nah, kita punya 3 opsi di sini. Tinggal kalian pilih aja yang mana. Kalau gue mungkin bakal pakai yang ini. Kenapa? Karena bisa terlihat dari berbagai sudut. Nah, oke, kita pilih aja yang box mockup number 1. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia. So, kalian tinggal klik aja. Nah, kita lihat aja ini free. Oh, berarti ini left side, front side, top side. Kalian baca aja tuh. Nah, ini berarti front side. Kita buka dulu. Nah, gini guys cara menggunainya. Buat kalian yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya syukur. Kalau yang belum, belajar dong. Iya. Nah, kita ke ini lagi. Kok bolak-balik nggak jelas gini ya? Duh, di mana tadi lagi? Inilah repotnya kalau folder kalian ngaco. Oke. Biasanya gua ngerapin folder tiap akhir bulan atau akhir minggu kalau lagi sepi kerjaan, atau lagi kerjaan udah beres atau baru beres, atau lagi santai ataupun lagi nggak ribet. Intinya itu. Sambil kita tunggu. Wadaw, kecil sekali. Kita gedein. Wadidaw. Pecah nggak tuh? Nggak ding. Oke guys, ini udah dimasukin gini. Tinggal apa bang? Tinggal Ctrl S, save. So, kalau nunggu ini udah beres, ini saving proses, saving progress, saving proses. Tunggu masih 0. Tara, udah jadi kan? Nah inilah. Ini nanti semakin kelihatan profesional guys. Klien langsung, wow, produkku sudah jadi. Wah, saya suka. Wah, itulah harapannya. Tapi nyatanya nggak tentu dong. Oke, ini bagian left side. So we pick the left side page. Mana sih? Kita klik dulu, jangan lupa. So this is left side. Klik. Nah, untuk si transform gini, Ctrl T. Terus untuk kegedean biar simetris, tekan Alt. Ya kalian kira-kira aja lah. Ini juga bukan untuk dicetak, jadi untuk si mockup aja. Jangan lupa Ctrl S lagi. Oke, kita lihat front side kita close, left side kita close, bukan cross. Udah belibet banget gila. Wah, ini kurang bener nih. Ini jangan dihidupin. Nah udah, ini harusnya jangan dihidupin tadi. Oke, nah kurang lebihnya seperti ini. Tinggal bagian atas kita klik lagi. Nanti akan sangat meyakinkan guys. So kalian bakal terlihat profesional, mandiri, terpercaya, dan luar biasa. Wadaw, cering sekali tagline-nya. Oke, Ctrl save, Ctrl S maksudnya. Tada, this is it. Inilah dia, sudah beres. Gimana guys? Walaupun kita bilang simple, kalau udah dicetak nanti jadinya bakal seperti ini. Ini hanya untuk pengajuan awal, jadi mungkin nanti akan ada progres buat revisi. Tapi nggak tahu ya, semoga aja revisinya simple aja gitu.
Nah ini udah hasil akhir, kita save. Nah kita save aja, Ctrl save as. Jangan lupa ininya ganti JPEG. JPEG ini gua benar-benar ngasih kalian contoh atau mungkin apa ya, sampel dari gua kalau ngerjain misalkan kerjaan dari klien gitu. Jadi semoga aja ada manfaatnya gitu guys, walaupun kelihatan ngalor ngidul nggak jelas, semoga ada sisi positif yang bisa kalian ambil gitu. Karena kebetulan semenjak pandemi ini, waduh curhat dia, semenjak pandemi saya nganggur, jadi saya hanya bekerja sebagai freelancer yang kebanyakan free. Nggak lens guys, jadi free aja kebanyakan. Jadi di samping nguli, gue juga ngerjain freelance dan tentunya buat konten di YouTube sebagai personal branding atau mungkin ya iseng-iseng aja lah gitu guys. So ini kita save aja sampel MC itu mockup ya, MU dong harusnya, MU ya. Oke, MU siap. Nanti dikira MU, nggak suka MU gua, anjay. Up. Oke guys, so this is finished. Ini udah beres, kita save. Nah, oke, ini udah beres. Kita masuk lagi ke halaman ini. Mockup, kita balik lagi ke sini. Ke Corel, kita save di sini. Nah, gede ternyata, pantesan itu tadi agak berat. Nah, biasanya guys, kalian tinggal buat file PDF aja. Jadi dari si ini kita kasih outline dulu biar ada gambaran. Kita outline. Wow, ini terbawa semuanya dong. Ntar kita harus jeli memang. Ada kalanya kita harus jeli. Sebentar, kita sebenarnya ini udah beres ya. Ya tinggal kita tahap pengiriman aja guys. Pengiriman kita. Ini bener-bener dari 0 sampai kalian ngajuin invoice atau ngajuin ACC. Nah anggap aja ini udah beres ya. Maksudnya ini udah final project. Jadi udah tinggal kalian kirim aja. Save, Ctrl C. Kita bikin lembar kerja baru. Untuk file misalkan apa ya namanya, sample design. So kita tulis aja sample design. Biasanya kalau banyak yang seperti gue bilang tadi, sample design 1, 2, 3 until seberapa aja sesuai permintaan. Biasanya gue maksimal 3 karena harus ngerjain yang lain, ngapain ya kan, nurutin mereka. Nurutin 3 aja itu udah oke banget sih. Masalahnya guys, satu konsep gini aja kelihatannya gampang gitu, nyari idenya tuh lumayan pusing. Nah udah, kalian save aja PDF, terus kalian kirim aja. Nah kirim email, misalkan Pak Bu sudah saya email. Nah kalian tinggal tunggu aja tuh di WhatsApp, revisi ini, revisi itu, revisi sebagainya, atau mungkin oke ACC tinggal cetak. Nah itu tergantung seberapa beruntung kalian atau mungkin seberapa enak kliennya. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan sampai akhir video. Kalau yang sampai akhir, nah itu adalah contoh proses dari pengerjaan project dari klien, box buat herbal produk. Jadi ini hanya untuk sampel, jadi kalian bisa untuk produk apa aja gitu guys. So makasih udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. Bye bye.